Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hal teknis terkait pelayanan pembawa komuni atau PPK semoga menjadi bekal yang menambah khazanah dalam menanggapi kemurahan yang diberikan oleh Kuskupan Agung Jakarta. Hari Minggu lalu, kita melakukan pelayanan ini kepada seluruh umat San Mare dan respon umat luar biasa. Sungguh menanggapinya dengan penuh hormat serta penuh syukur atas anugerah kemurahan rohani yang diberikan ini. Ada yang berkisah kepada saya demikian, ketika ia menghantarkan komuni dalam perjalanan ia sungguh terharu dan bersyukur mendapat kemurahan rohani ini hingga tiada henti mencucurkan air mata. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Sabtu lalu, piksis-piksis yang telah dikumpulkan umat telah diberkati sebagai tanda bahwa piksis tersebut telah dikuduskan untuk menjadi tempat yang layak untuk mentatakan sakramen Maha Kudus. Piksis yang telah diberkati juga menjadi pengingat bagi kita bahwa yang para pelayan pembawa komuni bawa adalah sakramen Maha Kudus, yakni Yesus sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskan urutan-urutan secara teknis tata cara penyambutan sakramen Maha Kudus di rumah-rumah Anda. Bagi pelayan pembawa komuni yang mengikuti misa online atau misa live streaming, perlu sebelumnya untuk mendaftarkan diri ke web Bela Rasa bersama dengan anggota keluarga yang akan menyambut komuni kudus. Kemudian Anda menghantarkan piksis tersebut ke rumah ketua lingkungan atau PIC yang ditunjuk di lingkungan paling lambat hari Kamis. Jangan lupa sebelumnya membersihkan piksis tersebut dengan menggunakan alkohol 70%. Dan ingat untuk menuliskan nama Anda sebagai PPK dan jumlah sakramen Maha Kudus yang diminta beserta nama lingkungan dan wilayahnya untuk menghindari piksis yang tertukar. Di hari Minggu, sebelum Anda mengambil sakramen Maha Kudus di gereja dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan, pastikan bahwa altar di rumah-rumah sudah disiapkan untuk meletakkan sakramen Maha Kudus nanti. Anda siapkan meja dengan alas kain berwarna putih, meletakkan salib dan lilin seperti ini. Sebelum pelayan pembawa komuni datang ke gereja, silakan para pelayan berdoa terlebih dahulu. Doa memohon rahmat, kesetiaan, dan kasih menghantar sakramen Maha Kudus. Doanya demikian: Ya Allah yang penuh kasih, aku akan menjemput dan menghantar sakramen Maha Kudus ini untuk mereka yang sungguh merindukannya. Bantu aku, berilah aku rahmat, kesetiaan, dan kasih dalam membawa sakramen Maha Kudus ini, agar mereka yang kulayani sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu dalam sakramen Maha Kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemudian setelah mendoakan ini, para pelayan berangkat ke gereja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan lupa untuk membawa QR Code pendaftaran dan memperhatikan protokol kesehatan. Menggunakan masker dan yang penting kita mengutamakan protokol kesehatan. Setelah sampai di gereja, tim gugus kendali paroki akan mengarahkan Anda untuk mengambil sakramen Maha Kudus pada meja-meja altar per wilayah yang sudah disiapkan. Mohon untuk mengalungkan piksis-piksis yang sudah berisi sakramen Maha Kudus seperti ini. Tidak diperkenankan
Piksis yang telah diisi sakramen Maha Kudus diletakkan di dashboard mobil, di dalam saku celana, di dalam tas, dan lain-lain. Mohon Anda mengkalungkan piksis-piksis seperti ini. Setelahnya, Anda silakan langsung kembali ke rumah-rumah Anda tanpa mampir ke tempat yang lainnya. Ingat, para pelayan sedang membawa sakramen Maha Kudus. Sampai di rumah, pelayan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mentatahkan piksis di altar rumah yang sudah disiapkan. Setelah itu, pelayan membersihkan diri dengan mandi. Bagi lingkungan-lingkungan yang mendapat jadwal pengambilan sakramen Maha Kudus di pagi hari sebelum misa online di San Mare berlangsung, mohon perhatikan beberapa catatan ini. Anggota keluarga yang menunggu harap mendoakan doa di hadapan sakramen Maha Kudus dan doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Baik untuk diperhatikan, yakni tidak meninggalkan sakramen Maha Kudus di altar begitu saja tanpa ada anggota keluarga yang menjaga ataupun yang menemani. Ingat, sikap hormat kita kepada sakramen Maha Kudus perlu diwujudkan. Selanjutnya, bersama dengan anggota keluarga mengikuti misa live streaming. Saat komuni, pelayan pembawa komuni akan mengambil piksis dan membagikannya kepada mereka yang telah didaftarkan untuk mengambil dan menerima sakramen Maha Kudus. Romo, bagaimana dengan lingkungan-lingkungan yang mendapat jadwal mengambil sakramen Maha Kudus setelah misa online? Serupa, yang membedakan adalah demikian. Setelah selesai pelayan pembawa komuni membersihkan dirinya, akan diadakan ibadat singkat oleh pelayan pembawa komuni. Ibadat penerimaan komuni tersebut adalah doa Bapa Kami, kemudian dilanjutkan dengan anak domba Allah, dan PPK akan menerimakan komuni kepada anggota keluarga yang telah didaftarkan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Wah, panjang juga ya Romo tata caranya. Bagaimana dengan PPK yang mengikuti misa offline, Romo? Artinya misa dengan datang di gereja. Lebih kurang sama dan mirip. Yang berbeda adalah piksis tidak dikirimkan ke ketua lingkungan, melainkan dibawa oleh PPK masing-masing keluarga. Jangan lupa sebelumnya mendaftarkan diri terlebih dahulu beserta anggota keluarga yang akan menerima sakramen Maha Kudus melalui web Bela Rasa. Pada hari Minggu, PPK akan membawa QR Code untuk mengikuti misa offline beserta QR Code untuk mereka yang hendak menerima komuni kudus di rumah. Pada saat komuni di gereja, sebelum PPK menyambut komuni untuk dirinya sendiri, ia akan menggunakan isyarat untuk meminta sakramen Maha Kudus kepada imam ataupun kepada prodiakon dengan menggunakan jarinya. 1 semisal, 2, 3, dan seterusnya. Setelah sakramen Maha Kudus dimasukkan ke dalam piksis, jangan lupa masukkan dulu piksis tersebut di dalam kantong yang dikalungkan di leher seperti ini. Baru kemudian saudara-saudari menyambut komuni kudus. Ingat, piksis dikalungkan di leher dengan menggunakan kantong-kantong yang telah disediakan. Setelah kembali ke tempat duduk, harap Anda mendoakan doa mohon rahmat kesetiaan dan kasih menghantar sakramen Maha Kudus. Setelah selesai mengikuti perayaan Ekaristi,
PPK langsung pulang ke rumah, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mentatahkan sakramen Maha Kudus di altar rumah. Setelah sakramen Maha Kudus ditatahkan, PPK membersihkan diri dengan mandi, dan anggota keluarga yang menunggu mendoakan doa di hadapan sakramen Maha Kudus dan doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Setelah pelayan selesai membersihkan diri, selanjutnya diadakan ibadat penerimaan komuni, yakni tadi doa Bapa Kami, anak domba Allah, dan pelayan akan menerimakan komuni kepada anggota keluarga yang telah didaftarkan. Romo, bagaimana dengan sakramen Maha Kudus yang dihantar oleh prodiakon? Tentu umat yang menerima pelayanan ini telah mendaftarkan diri di web Bela Rasa dan mengkomunikasikannya kepada ketua lingkungan. Jangan lupa untuk menitipkan piksis Anda kepada ketua lingkungan paling lambat hari Kamis. Dan pada hari Minggu, Anda akan menerima pelayanan melalui prodiakon-prodiakon yang akan datang menghantar sakramen Maha Kudus ke rumah saudara-saudari sekalian. Mohon disiapkan pula meja altar untuk mentatahkan sakramen Maha Kudus di rumah-rumah Anda. Jangan lupa Anda harus sudah mengikuti perayaan Ekaristi live streaming terlebih dahulu. Semoga petunjuk teknis ini membantu kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.